ila nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususna muallif hadzal kitab sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa li jami' masyayikhina ila ma kanu ila syaikhin wa murabbi ruhina asy-syaikh Masyarwan Yazuli al-Banjari wa ila jami' amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalih wa ala kulli ma nawa bi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli sudi wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqa kulla mawjudat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Kita menyambung bacaan kita yang minggu lalu. Cuma bahasan kita ini sebenarnya pembahasan tentang bab puasa Ramadan. Karena Ramadan ini masih jauh, kita lewati satu bab, karena apabila dekat dengan Ramadan baru kita buliki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil wara' anil muharrimati wasyubhat. Wajiblah kamu bersikap wara', hati-hati, anil muharramat wasyubhat, dari perkara yang haram dan juga yang subhat. Hati-hati dari perkara yang haram dan juga dengan segala yang subhat. Kalau haram jelas, kalau subhat itu artinya tidak tahu ini halalkah haram, ma'antara. Itu namanya subhat. Dapat duit di muka rumah, siapa kira-kira ma'antari? Subhat. Fa innal wara'a milakuddin. Karena bahwasanya wara' itu adalah penguasaan agama. Berarti orang yang bisa bersikap wara' itu orang yang memahami dan mengamalkan agamanya. Nyebab agama inya betuhan. Beragama bertuhan. Apa agamanya? Islam. Siapa Tuhannya? Allah. Maka ucapannya, keyakinannya itu sempurna dengan sikap wara'. Walladzi alaihil madaru indal ulama'il amilin. Dan wara' itulah yang dijadikan poros perputaran di kalangan para ulama. Patokannya wara'. Orang tu solehkah kada, orang tu baikkah kada dalam beragama, maka madarnya di sisi ulama adalah wara'. Madar itu tolak ukurnya, kembalinya. Semua perkara jual beli, kemudian masalah perbankan, masalah menikah, masalah apapun pasti kembalinya kepada wara'. Hati-hati dari hal yang haram dan juga yang subhat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin wan fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih berhak. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih berhak. Artinya jangan bercerita tentang neraka di akhirat, kada. Di dunia
Karena di dunia pasti pekerjaannya yang membawa kepada arah neraka tadi. Ya kan ujar Nabi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka lebih berhak. Artinya selama dia hidup di dunia maka gawiannya kada karuan pasti, karena akan mengarah kepada neraka tadi. Makanya kekanakan bini kita kitanya temakan yang haram pasti kada karuan kelakuan, pasti rusak. Kalau kekanakan tuh mucil biasa, wajarnya kekanakan dasar gawiannya, kanakan buka tuh dasar gawiannya. Tapi amunnya nakal beda, bisa bececuntan kekanakannya, culas kekanakannya, apalagi bisa membunguli kuitan kekanakannya, halus saja masih. Nah itu bisa gara-gara makanan yang kita berikan tuh kada jelas lawannya. Makanya kan ujar guru Zuhdi, udun lihat di video sidin itu, kekanakan tuh apabila hendak pintar dua aja dijagai, jangan terlalu disakiti, menangis, disakiti hatinya sampainya menangis sakit hati. Dengan pertama jangan dimasuki makanan yang haram, jaga. Maka dua itu dijaga, insya Allah kanakan tuh pintar aja sidin. Tapi apabila termasuk yang haram, rusak. Dapat duit di pinggir jalan, duit siapa kira-kira? Lumayan 50.000 dapat. Bukan lumayan, subhat. Temakani anak bini, karena bini kada mau menurut lawan kita. Disuruh sembahyang kada mau sembahyang, yang anak juga macam itu, kelakuan kada baik. Kenapa? Temakan yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang berjaga diri dari yang subhat, menjaga tuh dari yang subhat yang kada jelas, duit serangan pajar. Apabila hendak kampanye, hati-hati, acil di belakang ibu-ibu. Duit serangan pajarnya, kada pajar lagi nih, isa wah ini serangan isa ya. Subhat, siapa yang berjaga dari yang subhat, sungguh dia telah membebaskan agamanya dan kehormatan dirinya. Sungguh dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi barang siapa yang terjatuh ke dalam yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jar pepatah, apabila main-main di pinggir sumur maka ujung-ujungnya gugur. Apabila kekanakan main-main di pinggir sungai, ujung-ujungnya gugur. Karena main-main di pinggir sungai. Kayak anak ulun semalam gugur di sungai. Karena ini ketujuh permainan di pinggir sungai. Habis abut. Nah maka macam itu orang yang ketujuh dengan yang subhat duit-duit kada jelas, ujung-ujungnya dia akan berani bahkan tertarik kepada yang haram. Wa'lam, perlu kamu ketahui, kata Imam Haddad, annalladzi yatanawalul harama wasyubhati qalla ayyufiqa li fi'lil amal li fi'lil amali salih. Orang yang tak ambil bukan hanya temakan iya, tak ambil iya sama aja. Pakaian kah, gaji nang kada nang duit nang bukan hak kita kah, atau makanan kah, apapun yang terpakai atau temakan ini tak ambil yang haram dan subhat, maka akan sedikitlah taufik untuk melakukan amal soleh. Kada dapat taufik walaupun ngaran ulun taufik. Kalau yang makan yang haram juga subhatnya, maka sedikit dapat taufik. Apa taufik itu? Ini banyak ngaran taufik, di sini taufik, di situ taufik, parak masjid taufik, ini musim taufik itu bahari. Taufik itu artinya kekuatan untuk melakukan amal soleh, itu namanya taufik. Beda dengan hidayah, cuma ini begandeng.
Kalau taufik di sini bergandeng lawan hikmah, lain lawan hidayah. Inya taufik itu bergandeng lawan hikmah, hidayah lawan hidayah. Untuk sambat bini terus. Malam aku hendak bertahajud, aku hendak bersubuh berjamaah. Dapat dah hidayahnya, terbuka hatinya. Pas inya bangun tengah malam, minum aja, minum ku WC, sudah guring. Jangan gan tahajud, subuh gin kada bersubuh. Berarti orang ini hidayahnya dapat, cuma kada dapat taufik. 2 hari sebelum majelis ancang-ancang dah kondak tolak majelis. Rupanya maghrib makan kanyang, guring dan koler dan guring. Ujung-ujungnya kada jadi berangkat. Kenapa? Belum dapat taufik. Jadi taufik itu kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa melakukan amal soleh. Dan taufik itu kada menunggu orang itu kuat atau lemah. Yang lemah pun kalau dapat taufik jadi kuat. Ada orang yang pergi ke masjid berkursi roda, ada orang yang pergi ke pengajian bertongkat uyuh jalan, ada orang di Subarang tuh bekesot sidin bebinian. Jadi kalau nyatulak ke majelis inya ulun tahu kan, karena sidin mahadir mau pengajian di Subarang. Itu sidin hadir itu kada kawa berdiri lagi, sudah jalan tuh berduduk bejongkok jalan gitu tapi turun terus padahal lemah kondisi. Inya dapat taufik. Kalau dapat taufik walaupun awak lemah ya tulak pengajian, tulak beribadah, kawa puasa. Tapi kalau inya kuat tapi tidak dapat taufik, awak aja sterek tapi puasa meladung, pecah dah tahan, kalah lawan kekanakan. Kenapa? Kada dapat taufik. Sehat awak bertetangga lawan masjid, ya kada pernah ke masjid, kada dapat taufik tadi. Jadi taufik ini yang kuat jadi lemah kalau kada dapat, yang lemah jadi kuat apabila dapat, itu taufik. Nah tapi yang jelas ujar Imam Haddad, orang nang tak ambil, terpakai, temakan hal yang haram dan subhat, maka sedikit taufiknya untuk melakukan amal soleh. Wa in wafaqa lahu zahiran, sekalipun secara zahir inya bisa, fala budda ayyuradalahu minal afatil batinah ma yufsiduhu alai, maka mestilah kata Imam Haddad orang itu akan berhadapan dengan segala kerusakan batin yang merusak amalnya tersebut. Ya. Kalau ujub waria, seperti ujub, seperti ria, makanannya haram, pakaiannya haram, bisa ini memaksa dirinya untuk sholat, tapi tetap karena ada yang rusak dalam sholatnya. Kada ikhlas kah, ujub kah, merasa bangga dengan diri sendiri kah, atau ria kah, atau merasa takabur kah, mesti ada. Sama orang tulak umroh, orang tulak haji, tapi duit korupsi. Bisa pejabat nang tinggi yang memang banyak duitnya tapi korup, tulak haji tiap tahun. Tulak secara zahir mungkin rukun syarat terpenuhi, tapi secara hakikat, secara mesti ada yang mengganjal, mesti ada yang merusak. Bekelahi kalawan bini, bekelahian dari awal berangkat sampai bulik, itu tanda kalau kada mabrur. Bekelahi kah dengan orang bertetamparan di sana, atau ketika kena diwukuf di Arafah, ketika inya tawaf kada fokus awal melihati bebinian aja, karena bungas-bungas. Nang orang-orang Turki, nang orang-orang Cina, Jepang, gitu ini kan yang bercadar pun kada boleh bercadar mun tawaf. Jadi kalau mata liar habis ham. Ya. Bisa jadi ketika secara zahir inya baik dalam ibadah, mesti jadi Imam Haddad ada yang rusak dari segi batinnya apabila inya temakan yang haram dan yang subhat.
Wa ala kulli hal, dan dengan setiap keadaan, falladzi ya'kulul haram, orang yang memakan makanan haram, amaluhu mardudun, amalnya tertolak bagaimanapun. Membangun masjid tapi duit jual obat narkoba misal, ya, jadi masjidnya inya sorangan aja, donatur utamanya yang lain kan ada masjid pribadi sidin, cuma keuntungan berjual sabu misal, maka secara megah masjidnya tetap kada memberikan manfaat. Bisa jadi juga mungkin jamaahnya kada tenang, ada beberapa langgar, ada beberapa tempat ibadah yang kami perhatikan selalu ribut pengurusnya, kada betah jamaahnya. Behigaan kada jauh ada langgar kayu buruk tapi rame makmur dengan jamaah. Kita kada bisa menerka-nerka, tetapi boleh jadi di antara penyebabnya ada yang kada jelas masuk di tempat itu, ada. Ya. Masjidnya mewah tapi suram jamaahnya, amun subuh bertiga berlima, ya, padahal masjid mewah. Kenapa? Bisa jadi duit kada jelas. Makanya apabila menyumbang jar tapi duit kada jelas, maka berpahalalah kada dapat pahala. Ya. Amaluhu mardudun, amalnya tertolak. Li'annallaha, karena apa? Karena Allah Ta'ala thayyibun, itu maha baik dan tidak mau menerima amal kecuali yang baik juga. Wa bayanu dzalika, kenapa jadi amal yang baik, rukun syarat terpenuhi, itu akan rusak secara batin kalau dia temakan yang haram. Atau ketika dia bersedekah, dia membangun, dia semuanya dia beramal dengan cara baik, tapi memang haram makanannya, pakaiannya, ada yang subhat, ada yang haram, tidak Allah terima. Kayak apa penjelasannya? Nah, jadi Imam Haddad, annal a'mal, bahwasanya segala amal ibadah, segala perbuatan, la yatasawwaru fi'luha illa biharakatil jawari, tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan gerakan-gerakan badan. Sembahyang pakai gerakan badan, umroh pakai gerakan badan, berpengajian tulak pakai gerakan kaki. Semua ibadah kita ini banyak membutuhkan gerakan badan, jawari. Amal hati menggerakan hati, berzikir gerakan lidah, mesti ada gerakan-gerakan itu. Wa harakatul jawari, dan gerakan-gerakan anggota tubuh ini semuanya la tastata'u illa bil quwwati, tidak mungkin sanggup kecuali dengan kekuatan. Al muktasibati minal ghadha, yang dia mendapatkan kekuatan itu minal ghadha, daripada gizi makanan. Fa idza kana al ghadha qabisan, kalau gizi makanannya tuh buruk, itu haram dan subhat, kanatil quwwatu wal harakatu al mutawalladatu minhu khabisa, maka kekuatan gerakan yang lahir dari makanan gizi yang haram tadi maka akan melahirkan yang buruk juga. Kan gitu tuh. Kita kawa sembahyang ini karena kita makan. Coba pian 5 hari kada makan, kaulah tolak ke masjid tanpa diimpus, tanpa makan, tanpa minum 3 hari. Kawalah kira-kira tulak ke majelis malam hari dingin, tidak bisa. Maka tulak ke majelis, tulak ke masjid, tulak beribadah, itu semua karena kita makan, ada kekuatan. Kalau makanannya itu tidak baik, haram, subhat, maka kekuatan itu berarti kekuatan yang didapat dari yang haram. Dan kekuatan dan gerakan yang berasal dari yang haram pasti melahirkan yang buruk juga.
Maka amal kalaupun bagus secara zahir mesti rusak secara batin. Ya. Itu tuh kena sudah jua sembahyang, sudah jua puasa, sudah jua berzakat, sudah semuanya, tapi kenapa belum merasakan manisnya ibadah? Biasanya kan secara hitung-hitungan kan paksaan dulu, mungkin nang masa kekanakan nih, dipaksa sembahyang, dipaksa puasa, karena sudah usia balik, usia 20, 30 jadi kebiasaan. Kada perlu memaksa diri lagi sembahyang, bangun. Kada perlu lagi memaksa puasa, dengan rela hati puasa, tidak ada paksaan lagi, jadi kebiasaan. Kebiasaan ini lama-lama jadi kenikmatan. Karena umur-umur 40 tahun ke atas itu biasanya Allah Maha Baik menitipkan rasa-rasa itu biasanya. Ada tuh karena orang yang sejahat-jahatnya orang di waktu muda, sejauh-jauhnya dari Allah di waktu muda, karena umur 40 tahun ke atas tergelitik hatinya untuk kembali, tergelitik. Kayak apapun kelakuan mudanya, amun 40 tahun ke atas mesti ada perasaan yang Allah berikan, inya mau berbuat baik. Biasanya sekali kalau inya kada konfirmasi perasaan hendak berubah, hendak baik itu hilang karena perasaan tuh. Tetapi kelakuannya kada baik, karena timbul lagi perasaan tuh, hendak bertobat, hendak umpat pengajian, hendak sembahyang, hendak puasa sunnah, hendak berzikir, hendak baca Quran. Kalau nya kada konfirmasi lagi, lari lagi itu. Kalau sampai 3 kali 4 kali merajuinya, ya sampai ke tuha tuh tambah apa aja orang tuha keladi, tuha makin. Jadi itu gara-gara inya mengabaikan rasa yang datang itu nah. Ya, jadi dapat tuh insya Allah, Allah tuh sayang. Jadi 40 tahun tuh kilas balik, 40 tahun tuh kilas balik. Ada karena kejadian di 40 tuh kalau orang kada biasa baik jadi baik ada karena perasaan yang mengguncang jiwanya, yang mungkin inya ketujuh minum bahari, mau obat bahari, bebinian bahari, karena umur 40 ada masanya berbalik. Apakah sebabnya? Besar kemungkinan ada. Tapi sekali lagi amun itu kada dikonfirmasi, kada diiyakan, maka lepas sekaligus itu yang bahaya. Tapi kada kenapa aja sampai jua, tapi sudah jua dikonfirmasi, tapi kada nikmat jua ibadah. Nah barangkali temakan nang haram lagi, ada nang makanan kada baik ya, atau pakaian yang tak ambil. Dan biasanya inya merembet sesuatu yang jadi kada baik dipakainya bekiawan tuh. Maka sesuatu yang berhubungan dengan yang kada baik itu biasanya kada baik juga biasanya ya. Yang tadi inya memakai baju misalnya baju haram, baju misalnya baju berian serangan fajar tadi serangan fajar, kita kan kada tahu niatnya apa, makanya paling kada subhat dipakainya pakai baju itu. Maka ketika inya memakai baju itu ada tuh kelakuan yang kada baik dihasilkan dari pakaian baju itu, inya merembet tuh. Karena dilahir dari kelahiran gitu bahasa Sidin. Apalagi qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, law shallaitum hatta takunu kal hanaya, sekalipun kamu salat sampai kamu menjadi kurus kering karena sholat kada beampihan, sholat malam tahajud, akhirnya awak tuh gegaringan kurus. Wasumtum, dan kamu puasa hatta takunu kal autar, seperti krempeng sekali, puasa terus pokoknya, siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud ya. Ini ahli surga benar sudah amalan. Tapi ujar Sidin, lam yataqabbalillahu dzalik, Allah tidak menerima itu semua minkum dari kalian, illa biwara'in hajiz, kecuali dengan sikap warok tadi, makanan pakaian dijagai ya. Biwara'in hajiz, dengan sifat warok yang betul-betul membentengi, hajiz itu menghalangi. Sehingga ada satu asar riwayat, entah siapa yang mengatakan wallahu alam, tapi dalam kitab ada
apabila ada orang rajin beribadah, orang tuh rajin beribadah, lalu hendak digoda oleh seton, tapi ujar bosnya seton, ika melihati dulu makanannya halalkah, pakaiannya halalkah, kalau ada yang haram kada usah kamu repot-repot menggodainya, biarkan aja inya uyuh-uyuh beribadah, biarkan aja, kada bakal diterima juanya. Ya. Bapak kamu uyuh-uyuh menggodainya sembahyang, biarkan aja inya khusyuk kada terima juga. Ya. Biarkan aja inya pindah iya beribadah, tapi kada terima, jangan digoda lagi dah. Kenapa? Uyuh-uyuh aja menggoda, orangnya kada bakal diterima juga. Itu ujar seton kepada anak buahnya ketika hendak menggoda orang, maka yang diperhatikan ini warok kada orang ini. Nah makanya ulun minta maaf juga amunnya duit-duit nang berjalan ini terkadang temakan sedikit mungkin cuma hampir-hampir jarang pang ulun makai duit nang ada nih, terus terang aja duit nang berjalannya sagin kita juga terkadang dikumpulkan karena apabila ada kayak bayar token listrik, tapi jarang juga terpakai itu untuk makan nih bang. Karena jujur aja ini mumpung bahas ini lah, karena pian nang salah sangka dan kada pernah ulun bahas lo nyari ini nah. Dapatnya duit itu kurang lebih 200, 300, 400. Hampir jarang tembus 500 hampir. Jadi 200, 300 karena ada nang 2000, dan nang 5000 dan duitnya saking kita juga karena ulun tukarkan makanan yang kayak ada nih. Kalau memang biasanya ulun sisipkan tuh dengan bini lebih karena pas maulid biasanya nah terpakai benar. Karena kalau maulid biasanya ulun memberi penceramah minimal 1 juta minimal. Kalau kami kita kalanya maulid 1,5 juta. Belum lagi kalau ada tamu-tamu nang guru-guru lain, ada habib-habib lain, kadang 100 nang kada kerasaan, belum lagi makanan. Belum lagi misalnya memberi kekanakan bahabsi, memberi nah kadang kalanya kita memanggil qori mengaji minimal 700 800 misalnya. Nah duit kita juga tuh sebenarnya. Jadi nah mungkin bisa juga tuh bahari-bahari terpakai itu, tapi kada banyak. Walaupun terpakai paling nukar kitab kan nih, kayak kitab di hadapan ulun ini nah. Ini kitab dari duit pian juga. Ya jadi ya mudah-mudahan naik kada pang cuma tak hadus bin imam mencoba juga kita belajar waro, cuma kada waro hati-hati. Makanya nah untuk hal ini ulun padahkan memang macam itu supaya jangan salah sangka, karena jarang nyamannya hidup dari duit itu kada ya. Jadi ulun kan 200 300 400. Nah hampir kada pernah pang, hampir jarang 300 400, hampir 500 kada pernah duit itu gitu nah. Dan kalau memang terkumpul biasanya sagin ancang-ancang. Biasanya kalau majelis itu habis biasanya duit itu sekitar 7, 8, 9 jutaan. Kalau maulid kita maulid biasanya karena tendanya, kadang riasnya segala macam gitu nah. Artinya ulun terus terang aja gitu nah. Karena kada nyaman juga sebenarnya, dan sebenarnya kan dari awal kan kada ada juga ulun yang seperti itu kalau ya supaya aja gitu. Nah karena ini pas bahasanya bab warok, artinya jangan salah sangka karena awal pakai sah warok tapi kada warok gitu nah. Ya, dicoba-coba aja gitu nah, dicoba berhati-hati ya. Mudahan ulun pian bisa berhati-hati ini. Ya. Makanya juga penting bagus juga ya. Dan ulun memang alhamdulillah coba juga itu, ulun coba juga karena ulun mengajar di sekolahan. Kadang ulun masuk lambat 10 menit 20 menit terlambat karena gajinya tetap pian nang begawi itu nah, pian begawi di perusahaan, pian begawi di instansi kayak yang begaji tetap
Ya kalau lain, kalau usaha seorang nyaman itu. Makanya kan sepaling bagusnya usaha itu usaha seorang. Ya berdagang, kerajinan. Tapi kalau begawi dengan orang, begawi 4 orang, 4 bos, 4 negara. Masuk jam 7:30, bulik jam 3, buliknya jam 1, bulik sudah. Masuk 7:30, 8:30 hanya ke kantor. Istirahat sejam, bawa sejam, belum makan lagi, berokok lagi, bekesahan lagi, akhirnya istirahat tadi sejam 2 jam, nerima duit tetap. Nah duit siapa itu? Nah makanya bagus memang juga ada zakat profesi, walaupun dalam fikih kada wajib, dapat ulama mewajibkan zakat profesi, tapi itu bagian berhati-hati, barangkali 5% kah, 10% kah dari gaji itu memang sisipkan. Tapi kalau 5% gaji kita misalnya UMR sedikit aja kada berasa, kada apa-apa, kumpulkan aja, ada 3 bulan, 6 bulan, bila sudah lumayan banyak hanya berikan ke orang, ke fakir miskin kah, kemana kah yang memang layak untuk menerima gitu. Artinya memang perlu warok ini karena madar dia menjadi tumpuan utama dari setiap kegiatan agama tuh warok intinya. Warok. Apabila ini warok, maka bagus amal ibadahnya insyaallah. Bahkan ulama itu ada ngarannya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi ini ulama ganal dalam mazhab Syafi'i. Bisi kitab Muhadzab, bisi kitab Tambih. Sidin ini ke masjid. Mungkin pengajian kah atau berjamaah nang biasa kah, bawa duit. Sekalinya duit ini hilang di masjid, mencari-cari ke kantong ini kedada. Lalu kembali di jalan yang sama. Sidin, rupanya itu gugur duit tadi di jalan berangkat tadi. Pas hendak mengambil, ragu hati. Siapa tahu duit orang juga gugur pas di sini. Karena kan kita tahu pasti kita kada jadi diambil sidin gara-gara takutan kalau ini duit orang. Nah itu ulama-ulama kita ya. Saya sampai sini aja, kita berkisah aja lagi. Ini berkisah-kisah ulama bahari ya. Apalagi kalau kada salah abahnya Imam Abu Hanifah, kalau kada salah ya. Abahnya Imam Abu Hanifah ini anak muda waktu itu, bujangan masih. Lalu dapat buah di sungai, buah tuh larut, dimakan sidin. Ini kan gak ada mungkin orang membuang kalau buah baik, dimakan sidin. Hanya ingat terpikir kada mungkin orang buang buah baik nang kini. Ini pasti ada pohon di sana nang gugur. Ditelusuri sidin pohon itu, menyesal termakan nih. Lalu minta ampun, minta maaf, minta halal, ujar orang yang menjaga, lain pohonku nih, aku menjagakan aja. Mana orangnya? Ditunjukkan orangnya, jalan lagi mencari yang biisi pohon tadi, ditunjukkan ke majikannya.